Halo, aku Baga. Kali ini aku mau buat konten light novel Ryu Kusari no Orisin. Jadi kenapa aku buat konten ini? Karena video aku yang lain nggak ada yang nonton. Ini sedih loh ya sebenarnya. Oke, jadi karena video aku yang pertama itu Ryu Kusari no Orisin ada yang nonton, makanya aku mau mencoba peruntungan buat ini ya konten light novel di sini. Aku mau buat nanti sampai yang terakhir. Tapi aku nggak bakal buatnya dari awal ya. Soalnya sebenarnya light novel sama manganya tuh sebenarnya intinya sama aja ya. Jadi bedanya tuh kalau misalnya manga urutannya tuh ketemu Iris Dina sama adiknya dulu baru lawan Tiamat. Terus kalau di light novel bukan light novel, web novel, astaga, dari tadi salah ya, web novel, web novel. Kalau di web novel ketemu dulu sama Tiamat, baru ketemu sama Iris Dina dan adiknya. Nah, terus juga pas ngelawan Tiamat di manganya tuh dibantu si Shou-nya ya, dibantu si Shou-nya. Kalau di web novel si Nozomu-nya bertarung lawan Tiamat sendiri. Nah, itu jadi bedanya di situ ya. Tapi inti ceritanya sebenarnya sama, makanya aku untuk awal-awalnya ya, untuk pengenalan ceritanya nggak usah ya. Aku mau buat kontennya dimulai dari si Nozomu lawan Tiamat. Ini tuh adalah web novel chapter 1 part 4. Jadi langsung aja aku bakal mulai ya. Oke, jadi ceritanya suatu hari si Nozomu lagi kerja. Dia itu masuk ke hutan. Si Nozomu itu kerja buat menghidupi dirinya karena dia itu orang tuanya petani ya di kampung halamannya. Jadi nggak terlalu kaya dia tuh. Akhirnya dia pergi ke hutan buat kerja. Terus tiba-tiba waktu jalan di hutan, kompas yang dia miliki tiba-tiba muter-muter ya. Arahnya nggak jelas. Lalu tiba-tiba di hutan itu jadi berkabut. Nah, si Nozomu berjalan dan terus berjalan. Pas kabutnya udah mulai menghilang, tiba-tiba bayangan besar di bawah Nozomu. Pas si Nozomu lihat ke atas, ada makhluk besar dengan sisik berwarna hitam legam, bersayap 6 dan berwarna 5. Dia adalah naga legendaris bernama Tiamat ya. Sangat seram dan besar. Nah, ternyata jadi si Nozomu ini terjebak di segelnya si Tiamat. Jadi si Tiamat itu disegel di dunia spiritual supaya nggak kabur kemana-mana. Nah, tapi karena Tiamatnya terlalu kuat, jadi ada celah ya di dunia antara dunia spiritual sama dunia asli itu ada celah. Gara-gara terlalu kuat gitu, memberontak gitu. Nah, akhirnya ada celah kecil. Si Tiamatnya nggak bisa keluar, soalnya celahnya cuma kecil. Tapi manusia yang kecil dari luar bisa masuk. Nah, si Nozomu sial, lagi sial. Jadi dia masuk ke dalam segel tersebut. Lalu si Nozomu yang lihat Tiamat langsung ngacir ya, kabur. Dia keluarin smoke bomb yang ada dalam tasnya. Dia lempar smoke bombnya. Lalu Tiamat dengan sekali hoh. Jadi si Tiamat, langsung anginnya kesapu ya. Smoke screen yang dikeluarin si Nozomu langsung hilang. Si Nozomunya jadi kelihatan. Lalu Tiamat mengeluarkan api hitam dan berwarna-warni ya di mulutnya. Aku juga nggak ngerti hitam berwarna-warni gitu. Apa maksudnya? Mungkin hitam terus di dalamnya ada bintik-bintik warna-warni kali gitu ya. Hitam warna-warni. Aneh juga. Oke, dia keluarkan, dia sembur ke arah Nozomu. Lalu si Nozomu yang melihat itu segera menghindar, tapi bahkan dengan kibasan anginnya aja ya, walaupun dia berhasil menghindar, kena anginnya dia kepental jauh sampai terluka. Akhirnya dia minum potion yang ada di tasnya lagi. Dia ambil dari tasnya, minum potion. Lalu si Nozomu dan Tiamat akhirnya memulai pertarungannya. Nah, tapi bagi Tiamat sebenarnya ini bukan pertarungan karena cuma mainan ya. Si Nozomu itu dianggapnya mainan aja. Karena Tiamatnya terlalu kuat. Gak mungkin rasanya si Nozomu yang manusia kecil itu bakal menang. Jadi cuma dipermainkan oleh Tiamat. Dia kibas ekornya si Tiamat, si Nozomu menghindar, tapi lagi-lagi kena anginnya. Terus
minum potion dari tasnya diambil. Terus lagi dicakar, menghindar Shinozomu-nya. Minum lagi potion sampai akhirnya potion yang dibawa Shinozomu habis. Lalu untuk serangan terakhir, Tiamat sekali lagi mengeluarkan api hitam berwarna-warni di mulutnya. Dia udah bersiap mengeluarkan api, lalu Shinozomu yang melihat itu udah langsung flashback ya. Di saat kritis sempet-sempetnya flashback ya, kebiasaan ya. Ini kayak Subasa aja gitu. Mau nendang malah flashback dulu. Ini lagi kritis malah flashback. Jadi di flashbacknya Shinozomu memikirkan tentang bagaimana cintanya si mantan kekasihnya, si Lisa, pergi putusin dia tanpa bilang apa-apa. Terus dia berpikir bagaimana kelemahannya yang gak bisa apa-apa gara-gara skill ability restoration kalau gak salah namanya. Jadi kekuatan Shinozomu itu gak bisa keluar gara-gara skill ability restoration ya. Gak tahu aku juga. Ada skill yang menghambat dirinya sendiri ya, aneh juga. Ya. Terus juga dia berpikir bagaimana dia dibully ya, dia flashback. Akhirnya Shinozomu bangkit ya, aku nggak mau seperti ini ya, aku nggak mau mati di sini, aku pingin survive sama dia. Lalu dia pun lari menuju ke arah apinya Tiamat. Si Tiamat juga apinya langsung disembur, api hitamnya push. Lalu Nozomu berlari ke arah api Tiamat. Di tengah mara bahaya tersebut, sempat-sempatnya kembali dia berpikir, ini aku bingung gitu ya, apinya kapan nyampenya ini Shinozomu ya? Kenapa apinya gak nyampe-nyampe? Shinozomu lalu berpikir gitu ya, aku pingin survive, kenapa aku selemah ini? Kenapa aku tidak bisa lebih kuat? Ini semua gara-gara rantai ini katanya. Ternyata skill ability restoration ini berupa rantai yang mengikat tubuhnya Shinozomu ya. Jadi dia terkekang gitu akhirnya karena kekuatan dari plot ya. Plot MC, ini bisa dibilang plot MC. Tiba-tiba dia berhasil menghancurkan rantai yang mengikatnya ya. Skill ini adalah skill yang dimiliki semua MC yang akan aktif di saat ia terdesak ya. Setiap terdesak, MC akan menggunakan skill plot armor untuk membalikan keadaan. Dan apinya ini gak nyampe-nyampe anehnya ya. Dia udah berpikir selama ini apinya masih belum nyampe. Akhirnya Nozomu yang rantainya udah hancur, kekuatannya langsung meningkat pesat. Shinozomu berlari langsung melewati api si Tiamat ya. Apinya datang langsung kelewat. Si Tiamat langsung kebingungan di mana si Nozomu. Kenapa dia menghilang? Lalu Nozomu dengan cepat mengeluarkan jurus Phantom Ki. Ini adalah jurus mengumpulkan ki, mengkondensasikan ki di dalam katananya lalu menariknya secepat kilat. Itu adalah jurus Phantom Ki. Nozomu lalu mengarahkan jurus Phantom Ki ke arah mata Tiamat sehingga Tiamat menjadi buta. Si Tiamat yang notabene-nya merupakan makhluk yang terkuat gitu. Matanya berhasil dibutakan membuat dia kebingungan. Lalu Nozomu sekali lagi mengeluarkan benda di dalam tasnya. Dia mengeluarkan sebuah bola lalu melemparnya ke arah Tiamat. Ternyata bola tersebut mengeluarkan bunyi yang sangat nyaring ya. Jadi si Tiamat udah buta, nggak bisa lihat. Lalu pendengarannya juga makin terganggu. Disitulah Nozomu kembali mengambil kesempatan. Dia kembali mengeluarkan jurus Phantom Ki untuk mengarahkan ke leher Tiamat. Tapi lehernya gak putus ya, cuma kulitnya doang, kulit luarnya, karena emang kulit dari sisik, maksudnya sisik Tiamat ini sangat tebal ya. Cuma jadi Shinozomu cuma berhasil menghancurkan sisik tebal si naga. Nah tapi setidaknya kulitnya udah berhasil kebuka tuh, udah kelihatan kulitnya. Lalu sekali lagi Nozomu mengeluarkan jurus Phantom Ki, tapi kali ini Phantom Ki bertubi-tubi ya. Aku lupa nama jurusnya apa. Pokoknya Phantom Ki tapi bertubi-tubi. Jadi dia sama ya, mengkondensasikan ki di katananya lalu ditebas tapi berkali-kali sama dia dipakainya gitu. Sampai
lehernya potong setengah. Lehernya potong setengah, belum potong, belum mati. Karena emang naga legendaris ini kuat sekali ya. Jadinya masih belum mati si Tiamat ini. Walaupun lehernya udah setengah kepotong. Nah itu tuh sampai pembuluh darah yang mengarah ke otaknya tuh udah kelihatan ya. Nah si Tiamat yang merasa terancam akhirnya nyerang asal gitu ya. Karena udah merasa terancam, merasa bakal mati, si Tiamatnya udah mulai ngamuk-ngamuk, gak jelas. Lalu si Nozomu dengan cepat kembali dia mengambil sesuatu dari tasnya. Ini ngomong-ngomong tasnya ini apa? Ini tas apa ini? Kok bisa keluar semua barang tuh ada ya? Ini tas Doraemon atau gimana ini? Semua barang ada dari tadi ya. Potion, smoke screen, terus bola bersuara. Sekarang dia mengeluarkan lagi bola, lalu dia lempar. Dan ternyata itu adalah bola petir ya. Petir tersebut menyambar langsung ke pembuluh darahnya si Tiamat. Nah, akhirnya Tiamat yang begitu sulit untuk dibunuh akhirnya jatuh, lalu di matanya daya hidupnya sudah menghilang. Akhirnya Nozomu berhasil membunuh Tiamat. Nah, jadi karena ini adalah dunia spiritual ya, bukan dunia fisik. Jadi si Tiamat itu matinya jadi partikel-partikel. Dia jadi partikel banyak banget kan, gede banget tuh tubuhnya. Jadi nggak jadi mayat. Lalu partikel tersebut masuk ke dalam tubuh Nozomu. Wah ini dimulai nih. Kekuatan OPMC ini dimulai dari sini. Nah terus si Nozomunya terluka parah ya. Gara-gara pas tadi ngeluarin petir itu. Jadi selain menyambar pembuluh darahnya si Tiamat, itu juga menyambar si Nozomu juga ya. Pas dilempar tadi dua-duanya kesambar tuh. Si Nozomu juga kesambar. Nah, si Nozomu terluka parah akhirnya berjalan ke arah rumah masternya. Nah, di sini bedanya sama manga ya. Jadi di manga itu kan si show-nya itu membantu dalam pertarungan ya. Kalau di sini enggak nih. Kalau di web novelnya enggak, si show-nya tuh bantu pas udah dibunuh, barulah ngelihat si Nozomu yang terluka parah diambil sama dia dirawat. Nah begitu, itulah akhir dari chapter 144 Nozomu versus Tiamat. Oke, itu dia web novel chapter 144. Jadi mohon maaf banget ya kalau misalnya ada yang salah-salah ya. Kalau ada yang salah-salah maafin aja, soalnya kan ini dari translate-nya nggak resmi gitu ya, jadi bahasanya juga agak aneh gitu. Jadi kalau misalnya aku ada salah-salah maklumin aja ya, atau enggak kalian komen aja kasih tahu yang benernya. Soalnya mungkin aja aku salah tangkep gitu ya, salah tangkep yang dari aku baca, mungkin aku salah tangkep, bisa jadi gitu. Makanya kasih tahu aja kalau ada yang salah ya. Oke deh, terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu sampai sini aja perjalanan kita, nanti aku lanjut buat konten like novel lainnya. Terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu bye bye.